Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya, Agung Laksono. Seperti biasa, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke berita pertama Tribuners, Barreskrim Polri resmi menetapkan Edi Mulyadi sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Mantan kader Partai Keadilan Sejahtera PKS itu langsung ditahan di rutan Barreskrim Polri. Edi Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka seusai diperiksa selama 6 jam oleh penyidik. Selanjutnya penyidik pun melakukan gelar perkara untuk menetapkan status tersangka. Setelah itu langsung dilakukan proses penahanan terhadap Edi di rutan Barreskrim Polri, Jakarta Selatan sejak Senin 31 Januari 2022. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan menjelaskan, Edi Mulyadi bakal ditahan selama 20 hari ke depan dalam rangka pemeriksaan sebagai tersangka. Ramadan mengatakan penahanan dilakukan dengan alasan subjektif hingga objektif. Alasan subjektif yaitu dikhawatirkan Edi akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan dikhawatirkan mengulangi perbuatannya. Sementara itu alasan objektifnya berupa hukuman yang diterima Edi adalah di atas 5 tahun penjara. Seperti diketahui bersama, sebelum diperiksa penyidik Barreskrim Polri pada Senin 31 Januari, Edi sempat mengumumkan bahwa ia membawa baju ganti. Sebab ia memiliki firasat kemungkinan akan ditahan terkait kasus ini. Edi Mulyadi tampak membawa kantong berwarna kuning berisikan pakaian. Kantong itu ditunjukkan saat Sekjen GNPF ulama tersebut menemui awak media. Namun Edi menilai ada pihak-pihak yang menginginkan ia ditahan karena terlalu banyak mengkritik pemerintah. Pemeriksaan berlangsung dari pagi hingga pukul 16.15. Itu pemeriksaan sebagai saksi. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan memperhatikan dengan beberapa bukti pemeriksaan saksi dengan jumlah 55 orang, terdiri dari 37 saksi dan 18 ahli. Saksi ahli terdiri dari saksi ahli bahasa, saksi ahli sosiologi hukum, saksi ahli pidana, ahli ITE, analisis medsos, digital forensik, dan antropologi hukum. Setelah itu penyidik melakukan gelar perkara. Hasil dari gelar perkara, penyidik menetapkan status dari saksi menjadi tersangka. Untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap saudara EM, penyidik melakukan penangkapan dan dilanjutkan penahanan. Penahanan dilakukan dengan alasan subjektif dan alasan objektif. Alasan subjektif karena dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan mengulangi perbuatan. Sedangkan alasan objektif, ancaman yang diterapkan kepada tersangka di atas 5 tahun. Belum lama ini video marah-marah Brigjen TNI Junior Tumilar kepada PT Sentul City viral di media sosial. Dalam kemarahannya, ia mencari seorang Brigjen yang disebutnya seorang pengkhianat. Selesai viralnya video tersebut, Brigjen TNI Junior Tumilar memberikan penjelasan. Dalam pengakuan kepada Komisi 3 DPR RI, Brigadir Jenderal Junior Tumilar menjelaskan bahwa ia merupakan penasehat para korban gusuran PT Sentul City. Ia berujar rakyat di Bojongkoneng, Desa Cijayanti sedang menderita. Hal ini lantaran lahan mereka digusur oleh PT Sentul City. Selaku penasihat korban dari penggusuran PT Sentul City, Tumilar pun lantas menilai ada pelanggaran HAM
yang dilakukan perusahaan tersebut. Sebelumnya, video kemarahan Brigadir Jenderal Tumilar beredar luas di media sosial. Tumilar marah karena PT Sentul City melakukan penggusuran atas lahan garapan dan sampai ke rumah warga. Dirinya bahkan menyebut PT Sentul City dengan sebutan yang tak pantas. Brigjen Tumilar juga berani mempertaruhkan jabatannya demi membela rakyat yang digusur. Karena Republik Indonesia punya pemerintahan. Mana Brigjen Rio? Pengkhianat bangsa kau. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dilaporkan oleh Koalisi Ulama ke Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat atau Puspomat. Laporan ini terkait pernyataan Dudung dalam sebuah tayangan YouTube yang diduga menodai agama. Koordinator Koalisi Ulama Damai Hari Lubis memberikan penjelasan terkait hal ini. Laporan tersebut telah dilayangkan kepada pihak Puspomat pada 28 Januari 2022 lalu. Menurutnya, laporan itu diterima oleh pihak Puspomat bernama Agus Prasetyo. Damai mengatakan tidak sepantasnya Jenderal Dudung memberikan pernyataan yang disebut menyinggung umat agama tertentu. Menurutnya, Dudung seharusnya memiliki kepribadian dan kebijakan yang patut untuk ditiru. Namun pernyataan dan sikap yang terjadi justru sebaliknya. Damai menuturkan Dudung telah melakukan dugaan perbuatan pelanggaran hukum. Ia mengatakan seharusnya pihak berwenang bisa mengusut atau memprosesnya dengan ketentuan yang semestinya berlaku. Walaupun laporan ini belum ada masyarakat yang mengadukan. Damai berharap Puspomat mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Dudung. Hal ini karena laporan yang dilayangkan sudah sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk diketahui, pernyataan Dudung yang dipersoalkan Koalisi Ulama, Habaib dan pengacara anti penodaan agama yaitu adalah sebuah podcast di kanal YouTube pada November 2021. Dudung bercerita beragam persoalan hingga mengungkap cara dirinya berdoa kepada Tuhan. Hingga ia menyebutkan bahwa Tuhan bukan orang Arab.
Keberadaan kerangkeng manusia milik Bupati Nonaktif Langka terbit rencana perangin-angin memunculkan fakta baru. Tak hanya dugaan perbudakan, terbaru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK mengungkapkan keluarga para tahanan diminta menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut berisi kesepakatan agar pihak keluarga tak keberatan dengan kondisi tahanan, termasuk apabila tahanan meninggal dunia. Surat perjanjian tersebut ditandatangani di atas materai oleh pihak pengurus sel dan juga keluarga tahanan. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menjelaskan dalam surat tersebut berisi sejumlah poin. Di antaranya pihak keluarga tidak boleh mengajukan pembebasan tahanan selama batas waktu yang ditentukan. Tak hanya itu, keluarga juga diminta tak keberatan apabila tahanan mengalami sakit atau meninggal dunia di dalam sel. Edwin menjelaskan dalam surat perjanjian juga disebutkan bahwa keluarga tak diizinkan bertemu dengan tahanan dalam kurun waktu 3 hingga 6 bulan. Dikatakan Edwin bahwa pernah ada penghuni yang meninggal dunia saat mendekam di kerangkeng tersebut. Mirisnya, keluarga tetap tak diperbolehkan menjemput dan korban yang meninggal. Keluarga yang menjemput sudah mendapati korban dalam kondisi dimandikan, dikafani, dan siap dikebumikan. Di sisi lain, para tahanan juga tak boleh keluar untuk melakukan ibadah. Apabila tiba waktu ibadah, penghuni hanya boleh melakukannya di dalam tahanan. Pengurus sel tidak memperbolehkan para tahanan melakukan ibadah sholat Id, sholat Jumat atau ke gereja yang mengharuskan mereka keluar. Terkait kondisi ini, LPSK mendesak polisi untuk lebih jauh mendalami persoalan ini. LPSK juga mengingatkan polisi untuk tidak terkecoh dengan isu penggunaan tempat untuk rehabilitasi. Ada informasi ini, adanya korban tewas, ya, yang di tubuhnya terdapat tanda luka. Ini peristiwa tahun 2019 menurut keluarganya, namun tentu masih perlu pendalaman kebenaran terhadap hal ini, ya. Karena ini baru sepihak dari mereka yang menyampaikan bahwa keluarganya pernah dirawat di situ pada tahun 2019. Dari sebulan setelah dia masuk, kemudian pihak pengelola nelpon ngasih tahu bahwa saudaranya di dalam ini meninggal dengan alasan asam lambung. Ya, ketika pihak keluarga datang ke lokasi, ini kata pihak ini ya, datang ke lokasi, mereka merasa ada yang ganjil karena kata pihak pengelola mayat itu sudah dimandikan dan sudah dikafankan. Sudah dimandikan, sudah dikafankan, sehingga tinggal dimakamkan. Sebuah acara yang dihadiri oleh Nur Sugi alias Gus Nur di Banyumas, Jawa Tengah menimbulkan kericuhan. Kericuhan terjadi saat Gus Nur didatangi oleh kelompok Barisan Ansor Serbaguna atau Banser dan sejumlah ormas lain. Acara tersebut rupanya dibubarkan paksa lantaran disebut tidak berizin. Dalam video yang beredar, tampak dua pria berseragam Banser dan berkaus hitam adu mulut dengan beberapa orang yang hadir dalam acara tersebut. Di tengah adu mulut itu, Gus Nur beranjak dari kursi dan keluar meninggalkan ruangan dengan didampingi seseorang. Atas viralnya video tersebut, Wakil Ketua Patriot Garuda Nusantara Banyumas, Gangsar Mijil Saputra memberikan keterangan. Ia menuturkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di sebuah rumah di Sokaraja Kulon, Kabupaten Banyumas. Pihaknya mengaku mendapatkan informasi ada kegiatan di rumah seseorang yang dihadiri oleh Gus Nur. Beberapa ormas seperti PGN dan Banser pun mendatangi lokasi yang dimaksud. Tak disangka ada sekitar 50 orang melakukan perkumpulan yang dihadiri pula oleh Gus Nur. Awalnya pihaknya ingin memasuki atau memastikan dan juga melihat kegiatan apa yang dilakukan oleh Gus Nur. Namun saat itu salah satu anggotanya malah dibentak hingga terjadilah cekcok antar kedua pihak. Terkait soal tudingan membubarkan pengajian, Mijil membantahnya. Hal ini lantaran pihaknya mendatangi lokasi dengan maksud baik-baik. Namun Mijil berujar bahwa Gus Nur memang sering menyebarkan ujaran kebencian pada NU, Ansor, dan juga Banser. Berdasarkan pengakuannya, acara perkumpulan itu juga disebut tidak berizin.
Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kapolsek Sokaraja AKP Trisno bahwa acara tersebut memang tidak memiliki izin. Atas peristiwa itu, pihak Polsek telah mendatangi pemilik rumah dan memberikan edukasi. Ada beberapa pengajian, ada pengajian yang orang-orang itu dari luar dan tidak ada izin dari RT RW. Setelah saya cek, ada orang saya yang ke sana memang betul, malah di situ ada Nur Suki dan kawan-kawan. Kita tunggu, baru jam 3 saya masuk ke situ karena masih dalam masa pandemik. Kita tanyakan, pertama itu kita datang baik-baik, assalamualaikum, minta izin masuk karena di situ banyak kerumunan. Jadi saya tanyakan apakah panjenengan itu dari tadi sahabat ansor panser yang datang, karena saya tidak boleh masuk untuk mendampingi aja waktu itu, menanyakan satu untuk masalah vaksin ke Nur Suki di situ. Jadi setelah ditanya ada, nah setelah ditanya ada, jadi kita tanyakan apakah ada izinnya ini. Ada izin dari RT RW, dari kepolisian. Ternyata tidak ada. Dan saya sudah ada WA juga dari perangkat yang di Sokarja Kulon, bahkan RT RW pun tidak tahu. Dalam masa pandemik, orang-orang luar kota ini datang. Ya kan sekarang tahu sendirilah, sekarang lagi masih ada ini baru kan, varian baru lagi kan yang datang di Purwokerto. Nah kita mencegah itu sebetulnya. Di antaranya itu. Yang kedua, kita tahu di situ Nur Suki. Orang sudah tahu lah, paham semua insya Allah. Dia itu kalau pengajiannya itu ya kebanyakan Nyun Sewu mengajarkan ujaran kebencian. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke SMA Negeri Tawangmangu Karanganyar pada Minggu 30 Januari. Ganjar dibuat kaget sekaligus marah ketika mendapati tembok yang baru selesai dibangun ternyata palsu. Video kemarahan Ganjar Pranowo ini diunggah di akun Instagram pribadinya pada Senin 31 Januari. Dalam video, Ganjar mencoba menendang dengan pelan tembok tersebut dan ternyata langsung jebol. Ganjar pun merasa kesal karena rupanya tembok tersebut dibuat asal-asalan dengan menggunakan hardboard. Tak hanya itu, Ganjar juga menemukan beberapa bagian tak sempurna, seperti besi pembatas tangga yang karatan dan pengelasan yang tidak sempurna. Terlebih lantai dan temboknya retak serta bata tempel yang tidak rapi. Orang nomor 1 di Jawa Tengah ini lantas memanggil mandor proyek dan mempertanyakan pekerjaan pembangunan sekolah tersebut. Dirinya meminta pelaksana proyek segera memperbaiki. Masih ada masa pemeliharaan selama 6 bulan bagi kontraktor untuk memperbaiki kualitas bangunan itu. Jika tidak diperbaiki, maka Ganjar mengancam akan memperkarakan kasus tersebut. Sebelumnya, Ganjar sempat menargetkan SMA Negeri Tawangmangu akan selesai dibangun pada akhir tahun 2021. Ganjar Pranowo sendiri diketahui berasal dari Tawangmangu, Karanganyar. Tak heran ia berambisi SMAN Tawangmangu akan menjadi salah satu sekolah yang monumental. Sebab sejak kecil di tanah kelahirannya itu memang tidak memiliki SMA negeri. Oh ya, ganti ki Mas. Ora mungkin nang Tawangmangu itu nganu. Lembapi mesti jebol. Teleponan bosmu Mas? Ngomongin. Halo. Saya lagi di sekolahan Mas. Itu kaca depan itu bawahnya hardboard ya Mas ya. Kuwi tak tendang wis jebol. Jadi sampean ojo ngapusi aku. Kelingan kan pertama kali aku nyambut pesen karo sampean ojo dikorupsi, kualitasnya sing apik dan sampean janji. Nek ora kejaksaan. Polisi telah menetapkan 12 tersangka dalam kerusuhan yang terjadi di Mapolda Jawa Barat pada Kamis 27 Januari lalu. Para tersangka ini merupakan anggota Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMPI. Dari ke-12 tersangka, satu diantaranya merupakan Ketua GMPI berinisial FR.
Beginilah penampakan para tersangka saat tiba di halaman Mapolda Jawa Barat pada Senin 31 Januari. Dengan mengenakan baju tahanan dan tangan di borgol, FR dan anggotanya hanya bisa tertunduk lesu. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, FR diamankan pada Jumat 28 Januari di daerah Cimenyan, Kabupaten Bandung. Setelah menjalani pemeriksaan, FR kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Dikatakan Ibrahim, FR berperan melakukan provokasi dan menghasut anggotanya hingga melakukan tindakan anarkis ketika demo. FR pun dijerat sejumlah pasal dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Sementara itu, pria berinisial GG yang menaiki patung Maung Lodaya yang turut menjadi tersangka. Ibrahim berujar dari hasil pemeriksaan GG juga terbukti ikut merusak pagar saat kejadian. Diberitakan sebelumnya, unjuk rasa yang berujung ricuh ini terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di depan Mapolda Jawa Barat. Sejumlah massa yang tergabung dalam GMBI membakar ban dan juga keranda di tengah jalan. Unjuk rasa massa GMBI itu terkait kasus pengeroyokan pada salah satu anggota GMBI di Kabupaten Karawang hingga tewas pada November 2021 lalu. Mereka datang untuk menagih janji Kapolda Jawa Barat untuk menyelesaikan kasus tersebut. Meski sudah mengamankan tersangka, GMBI meminta agar dalang di balik pengeroyokan itu juga ditangkap. Yang terjadi pada tanggal 2 dengan adanya orasi hasutan yang akhirnya menjadi anarkis dan mengakibatkan terjadinya pengerusakan fasilitas kantor oleh massa GMBI yang akhirnya diproses hukum oleh Polda Jawa Barat. Berikut kami update perkembangannya sebagai berikut. Pertama, Polda Jawa Barat sampai saat ini tanggal 28 Januari 2022 telah menetapkan 11 anggota Ormas GMBI yang melakukan unjuk rasa anarkis di Mapolda Jawa Barat sebagai tersangka. Salah satunya adalah Ketua Umum GMBI atas nama FR yang ditangkap pada tanggal 28 Januari di kediamannya di Kecamatan Cimeyan, Kabupaten Bandung. Tak lama setelah ratusan anggota GMBI yang ditangkap tersebut. Yang kedua, pada hari Sabtu, tanggal 29, telah menyerahkan diri 2 orang anggota GMBI ke Polrestabes Bandung dan telah diserahkan ke Polda Jabar, yaitu saudara SBI, dan telah dilakukan pemeriksaan dan statusnya menjadi tersangka dan dilakukan penahanan. Sedangkan satu lagi masih dalam proses pemeriksaan. SBI ini merupakan orang yang pertama kali melakukan orasi yang mengatakan bahwa saya mempunyai 500 orang yang siap mati. Dan di mobilnya sudah mempersiapkan alat kejut listrik, pisau cutter, celurit, dan stik softball. Oknum Brimob yang menembak warga di kawasan Tambang Emas Gunung Botak, Maluku kini telah diamankan polisi. Insiden ini menewaskan seorang penambang bernama Made Nurlatu, 49 tahun. Peristiwa ini sendiri terjadi pada Sabtu 29 Januari 2022 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saat itu Brigpol AB, anggota Kompi 3 Pelopor Yon A Namlea, datang ke kawasan Tambang Emas Gunung Botak. Ia kemudian terlibat adu mulut dengan korban terkait lahan kolam tambang di kawasan Gunung Botak tersebut. Saat ketegangan memuncak, Brigpol AB langsung pergi mengambil senjata miliknya. Ia kemudian menembaki korban hingga akhirnya tersungkur. Bahkan oknum Brimob itu juga menembaki sejumlah warga yang hendak mendatangi lokasi kejadian. Warga yang ketakutan akhirnya memilih untuk melarikan diri. Jenazah korban baru bisa dievakuasi warga setelah Brigpol AB pergi dari lokasi tersebut. Selesai kejadian, sejumlah warga mengamuk dan memprotes aksi penembakan oknum Brimob tersebut. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhammad Rum Ohoirat membenarkan kejadian tersebut. Dirinya mengatakan warga yang marah kemudian membakar sebuah rumah. Tak hanya itu, sebuah mobil dan sepeda motor yang diduga milik keluarga oknum Brigpol AB juga turut dibakar. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya berhasil menangkap Brigpol AB pada Sabtu 29 Januari sore. Ia ditangkap saat hendak melarikan diri di pelabuhan kecil Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Puro. Kini pelaku dibawa ke kota Ambon untuk pemeriksaan di markas Polda Maluku.
Saya tidak akan tebang dulu, tidak akan tebang pilih, tidak akan. Kalau memang salah, salah. Kalau memang itu nanti harus dihukum, maka kita harus sekian. Karena dia memanfaatkan barang negara. Jadi Kami saya minta yakin dengan hormat dipercepat proses penangkapan Pak. Paling terlambat besok. Kami Biar keluarga juga kami puas. tidak akan tutup-tutupi. Mulai dari kita nanti tangkap sampai kita proses hukum tidak akan kita tutup-tutupi. Siapa? Nah, tapi untuk membuktikan itu kami minta izin nanti beliau mungkin kita mau visum supaya nanti Dasar untuk untuk proses hukum, Pak. Pemerintah kembali menurunkan harga minyak goreng di pasaran menjadi 11.500 per liter. Kebijakan ini diberlakukan mulai 1 Februari 2022. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam konferensi persnya pada Kamis 27 Januari lalu. Lutfi menegaskan Kementerian Perdagangan menetapkan kebijakan Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga serta memenuhi ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau. Lutfi menerangkan kebijakan ini dipilih dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan satu harga untuk minyak goreng yang telah berlangsung selama sepekan terakhir. Pemerintah juga telah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET untuk minyak goreng mulai Selasa 1 Februari 2022. Rinciannya yaitu 11.500 per liter untuk minyak goreng curah, 13.500 per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana, dan Rp14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan premium. Lutfi menegaskan harga minyak goreng tersebut sudah termasuk pajak pertambahan nilai. Meski harga minyak goreng akan turun lagi, Lutfi mengingatkan masyarakat untuk tidak perlu panik buying. Pemerintah menjamin stok minyak goreng tetap tersedia dengan harga yang terjangkau. Lebih lanjut, Lutfi berujar akan menindak tegas bagi seluruh pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Obligation tersebut per tanggal 1 Februari 2022, kami juga akan memberlakukan penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng dengan rincian sebagai berikut. Minyak goreng curah sebesar 11.500 per liter. Minyak goreng kemasan sederhana sebesar 13.500 per liter. Dan minyak goreng kemasan premium sebesar 14.000 per liter. Seluruh harga eceran tertinggi tersebut sudah termasuk PPN di dalamnya. Seorang ayah di Pangkal Pinang yang mencuri handphone demi belajar anaknya kini akhirnya dibebaskan jaksa. Kasus ini dihentikan dan diampuni negara dengan mempertimbangkan alasan kemanusiaan. Tak hanya itu, jaksa juga menghadiahkan anak pelaku sebuah handphone agar bisa belajar online. Pria berinisial RC 46 tahun ini tak kuasa menahan tangisnya saat mendengar putusan jaksa bahwa dirinya dibebaskan dari jeratan hukum. Ia bahkan bersujud di ruang Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang sembari mengucapkan terima kasih. Tangisnya semakin pecah saat Kepala Kejari Pangkal Pinang, Jeffer Redian, menghadiahi anaknya sebuah handphone. Handphone ini nantinya akan digunakan sang anak untuk sekolah online. Untuk diketahui, RC telah mencuri handphone di alun-alun Taman Merdeka Pangkal Pinang beberapa waktu lalu. Dirinya terpaksa mencuri lantaran sang anak memerlukan ponsel untuk belajar online. Ia pun terkena masalah hukum karena perbuatan nekat itu. Namun rupanya kasus pencurian ini dihentikan Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang berdasarkan restoratif justice. Kepala Kejari Pangkal Pinang, Jeffer Redian, mengatakan ada sejumlah pertimbangan dihentikannya kasus ini. Pertama, pelaku baru pertama kali melakukan aksi pencurian. Kemudian nilai kerugian yang dialami korban juga relatif kecil. Selain itu, RC dan korban NT juga telah setuju berdamai tanpa syarat. Lalu pertimbangan lainnya adalah RC mencuri handphone demi kebutuhan belajar online sang anak. Diakui oleh Jeff, rasa kemanusiaannya terusik saat menghadapi perkara satu ini. Apalagi saat mengetahui orang tua seperti RC nekat mencuri demi anaknya. Jeff pun mengapresiasi korban NT yang telah berbesar hati memaafkan RC. Terima kasih banyak Pak. Atas Pak.
Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Agung Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.